Matahari sore menembus kaca jendela besar di ruang tamu rumah keluarga Gabriela. Cahaya hangatnya menerpa lantai kayu yang mengkilat, memberikan kesan tenang yang bertolak belakang dengan suasana hati seorang gadis yang tengah duduk di sofa. Jemarinya menggenggam erat tepi rok yang dikenakannya. Dwika, Luna Gabriela, menatap kedua orang tuanya dengan sorot mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut ayahnya bergema di kepalanya, seperti sebuah kenyataan yang terlalu sulit untuk ia cerna. "Luna, kamu akan menikah." Luna mengerjapkan matanya beberapa kali, berharap itu hanyalah salah dengar atau mungkin lelucon aneh dari ayahnya. Tetapi, melihat ekspresi serius di wajah pria paruh baya itu, serta bagaimana ibunya duduk di sampingnya dengan tatapan penuh harap, Luna sadar bahwa ini bukan candaan belaka. "Apa?" Suara Luna nyaris bergetar. Ayahnya, Damar Gabriela, menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Kami sudah membicarakan ini sejak lama. Keluarga Wijaya adalah keluarga yang baik dan mereka memiliki putra yang seumuran denganmu. Kami berpikir, ini adalah keputusan terbaik untuk masa depanmu." "Masa depanku?" Luna mengulang kata-kata itu seperti tidak percaya. Ibunya, Rina, mencoba meraih tangan Luna, tetapi gadis itu menariknya pelan. Matanya terasa panas, dada sesak. "Kalian ingin aku menikah? Aku bahkan belum lulus kuliah." "Kamu tetap bisa melanjutkan kuliahmu, Luna," sahut Rina lembut. "Menikah tidak akan menghalangi pendidikanmu. Tapi kenapa aku harus menikah sekarang?" Suara Luna meninggi, dipenuhi emosi yang tak bisa ia kendalikan. "Apa aku tidak punya hak untuk memilih hidupku sendiri?" Ayahnya mengusap wajahnya, seolah lelah menghadapi perdebatan ini. "Kami tidak akan memaksamu jika ini bukan yang terbaik, Luna. Pernikahan ini adalah bagian dari janji lama antara keluargaku dan keluarga Wijaya. Kami memiliki utang budi kepada mereka, dan ini adalah cara kami untuk membalasnya." Luna menahan napas, hatinya semakin kacau. Jadi ini bukan hanya tentang dirinya. Ada beban, ada janji, ada tanggung jawab keluarga yang ditaruh di pundaknya begitu saja. "Siapa dia?" tanyanya akhirnya, dengan suara lebih lemah dari sebelumnya. Ayahnya menatapnya dalam-dalam. "Francisco Beni Wijaya." Nama itu asing di telinga Luna. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi ia tidak menemukan apapun dalam ingatannya. "Ia anak sulung dari keluarga Wijaya," lanjut ayahnya. "Mahasiswa bisnis, cukup dikenal, dan kau ingin aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal." Luna memotong dengan suara serak. "Luna, kami ingin yang terbaik untukmu," kata ibunya lirih. "Yang terbaik untukku?" Luna ingin tertawa, tetapi rasa sesak di dadanya membuatnya hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Di tempat lain, sementara itu, di sebuah apartemen minimalis di pusat kota, seorang pemuda duduk diam di atas sofa dengan tatapan kosong keluar jendela. Sejak tadi ia hanya mendengarkan ibunya berbicara, tetapi pikirannya sudah melayang entah kemana. "Beni, kau mendengarku?" Francisco Beni Wijaya mengalihkan pandangannya ke wanita anggun yang duduk di seberangnya. Ibunya, Tania Wijaya, menatapnya dengan ekspresi penuh harap. "Aku dengar, Ma," jawabnya datar. "Jadi, bagaimana? Apa kau setuju?" Beni menghela napas, menyandarkan tubuhnya ke sofa. Ia tahu pertanyaan itu hanya formalitas. Tidak ada pilihan di sini. Sejak kecil, ia sudah terbiasa tunduk pada keputusan keluarga. "Bukan aku yang harus setuju atau tidak," katanya akhirnya. "Ini sudah diatur sejak lama, bukan?" Tania tersenyum tipis. "Kau benar, tapi tetap saja aku ingin mendengar jawabanmu." Beni menatap ibunya, lalu mengalihkan pandangan. "Aku tidak peduli." Tania sedikit mengernyit. "Beni,
Ini bukan sesuatu yang seharusnya kau abaikan. Aku tidak mengabaikannya, Ma. Benny menatap ibunya dengan ekspresi dingin. Aku hanya tidak punya alasan untuk menolak. Ibunya menatapnya dalam-dalam, seperti mencari sesuatu di dalam mata putranya yang selama ini selalu sulit ditebak. Baiklah, katanya akhirnya. Besok kau akan bertemu dengan calon istrimu. Benny tidak bereaksi. Tidak ada ketertarikan, tidak ada rasa penasaran, apalagi antusiasme. Baginya, pernikahan ini hanyalah formalitas. Ia tidak percaya pada cinta dan ia tidak butuh kehangatan dalam hidupnya. Sementara di tempat lain, Luna menghabiskan malam itu dengan menangis. Keesokan harinya, pertemuan yang menentukan. Hari itu, dua keluarga berkumpul di sebuah restoran mewah. Suasana terasa canggung bagi Luna, yang duduk di samping ibunya dengan tangan dingin. Ia menunduk, memainkan sendok di atas piring, sama sekali tidak berani mengangkat kepala untuk melihat lelaki yang duduk di seberangnya. Sementara itu, Benny juga duduk dengan ekspresi dingin. Ia sesekali mengaduk kopinya, tidak menunjukkan minat terhadap perbincangan di meja. Akhirnya, setelah beberapa saat penuh kecanggungan, suara berat ayah Benny, William Wijaya, memecah keheningan. Benny, Luna, mungkin kalian ingin berbicara berdua. Luna menegang, sementara Benny mengangkat alis. Untuk apa? Luna, bagaimana menurutmu? Ibunya bertanya pelan. Luna menguatkan diri. Ia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah lelaki yang akan menjadi suaminya. Dingin. Tatapan itu begitu dingin, seolah Benny sama sekali tidak peduli dengan keberadaannya. Hati Luna mencelos. Pernikahan ini bukan hanya tak terduga, tetapi juga terasa seperti sebuah kesalahan. Hari pernikahan yang tanpa kebahagiaan. Gaun putih itu begitu indah. Terbuat dari bahan satin lembut dengan renda yang menjuntai anggun di sepanjang ujungnya. Setiap jahitan dibuat sempurna, mencerminkan kesakralan sebuah pernikahan. Namun, di balik keindahan itu, ada seorang pengantin yang berdiri di depan cermin dengan mata kosong. Dwika Luna Gabriela menggenggam ujung gaunnya dengan jemari gemetar. Ia bisa melihat pantulan dirinya di cermin, wajah yang seharusnya berseri-seri di hari bahagianya, tetapi justru tampak sendu, penuh kebingungan dan ketakutan. Hari ini, ia akan menikah. Bukan dengan seseorang yang ia cintai, bukan dengan seseorang yang ia pilih, tetapi dengan pria yang bahkan tidak peduli dengan keberadaannya. Suara pintu yang terbuka membuat Luna tersentak. Sinta, sahabatnya, masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Luna, panggil Sinta pelan. Luna berusaha tersenyum, tetapi gagal. Matanya terasa panas, tenggorokannya tercekat. Sinta, aku takut, bisiknya. Akhirnya jujur tentang apa yang ia rasakan. Sinta meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kamu masih bisa menolak, Luna. Aku yakin orang tuamu akan mengerti jika kamu benar-benar tidak ingin ini. Luna menatap sahabatnya. Andai semua semudah itu. Tidak, Sin. Luna menggeleng pelan. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Sinta menatapnya dalam-dalam. Tapi bagaimana dengan hatimu? Henning, Luna tak bisa menjawab. Karena kenyataannya, ia bahkan tidak tahu apakah hatinya masih utuh atau sudah retak sejak keputusan ini dijatuhkan. Di sisi lain, jauh dari ruang rias pengantin, seorang pria berdiri di tepi balkon gedung pernikahan. Francisco Benny Wijaya menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke udara. Hari ini adalah hari pernikahannya, dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegugupan, tidak ada ekspektasi. Masih belum kabur. Benny menoleh sekilas, mendapati Reno berdiri di belakangnya dengan seringai khasnya.
Kenapa aku harus kabur? Balas Benny datar. Reno melipat tangan di dada, menatap temannya dengan tatapan penuh arti. Mungkin karena kau tidak ingin menikah? Benny mengembuskan asap rokoknya sekali lagi. Tidak ada gunanya menolak. Ini hanya pernikahan. Hanya pernikahan katamu? Reno menggelengkan kepala. Kau ini sungguh dingin. Gadis itu pasti sangat malang. Benny tidak menjawab. Dalam pikirannya tidak ada yang perlu dikatakan. Dan tanpa ada perasaan, tanpa ada cinta, pernikahan itu akhirnya terlaksana. Kehidupan dalam rumah yang sepi. Hari-hari setelah pernikahan tidak membawa perubahan apapun dalam hidup Benny. Setelah pesta yang mewah dan sanjungan dari para tamu undangan, setelah janji suci yang mereka ucapkan di depan altar, kehidupan mereka kembali menjadi dua dunia yang terpisah. Luna tinggal di rumah baru mereka, sebuah rumah besar dan modern yang disediakan oleh keluarga Benny. Namun, rumah itu terasa kosong. Tidak ada kehangatan, tidak ada kebersamaan. Benny jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya masuk ke kamar tanpa berbicara, seolah Luna hanyalah orang asing yang kebetulan berbagi atap dengannya. Hari pertama setelah pernikahan, Luna mencoba menyapanya saat ia baru pulang larut malam. "Kamu sudah makan?" Tanyanya ragu saat melihat Benny masuk ke rumah dengan wajah tanpa ekspresi. Benny hanya menoleh sekilas, lalu berjalan melewati Luna tanpa menjawab. Hari kedua, Luna kembali mencoba. "Aku bisa membuatkan kopi kalau kamu mau," ucapnya pelan. Benny tidak berhenti berjalan. "Aku tidak butuh," jawabnya datar sebelum masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Hari ketiga, Luna menyerah. Ia sadar bahwa pernikahan ini tidak akan seperti kisah dongeng di mana seorang gadis akhirnya mendapatkan cinta dari pria yang awalnya dingin. Benny adalah seseorang yang tidak bisa ditembus, dan Luna mulai merasa bahwa dirinya benar-benar sendirian. Luna berusaha bertahan. Suatu pagi, Luna duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Ia menatap kosong ke arah jendela, membiarkan pikirannya melayang jauh. Sepi sekali di rumah ini, gumamnya lirih. Hidupnya berubah begitu drastis. Dari gadis ceria yang penuh tawa, kini ia lebih sering terdiam, berbicara hanya jika perlu, dan mencoba memahami mengapa Tuhan menempatkannya dalam situasi ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menikah bisa terasa sepi seperti ini. Sinta sering mengunjunginya, mencoba menghiburnya. "Luna, aku serius. Jika kamu tidak tahan, aku bisa bicara dengan keluargamu. Kamu tidak harus menjalani ini." Luna tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Sin." Sinta mendesah. "Kau selalu bilang begitu, tapi lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak terlihat seperti Luna yang aku kenal." Luna menatap sahabatnya, berusaha menampilkan ekspresi yang meyakinkan. Tapi hatinya tahu bahwa Sinta benar. Ia perlahan mulai kehilangan dirinya sendiri. Momen tak terduga. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Luna terbangun karena suara gaduh di lantai bawah. Ia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Benny duduk di sofa. Wajahnya tampak lelah dengan sebotol minuman di tangannya. Ia mabuk. Luna mendekat dengan ragu. "Benny?" Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya merah, tetapi tatapannya tetap dingin. "Kau masih bangun?" tanyanya dengan suara berat. Luna mengangguk. Ia ingin bertanya, kenapa Benny terlihat begitu kacau malam ini, tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Hening mengisi ruangan selama beberapa saat sebelum akhirnya Benny berbisik hampir tak terdengar. "Kau menyesal menikah denganku?" Luna terkejut. Ia tidak menyangka Benny akan menanyakan itu. Ia ingin menjawab tidak, ingin berkata bahwa ia hanya butuh waktu untuk memahami semuanya. Tapi lidahnya keluh. Dan dalam diamnya, Benny mengerti jawabannya. Lelaki itu tersenyum tipis, tetapi itu bukan senyum yang menyenangkan.
Itu adalah senyum seseorang yang sudah terbiasa dengan rasa sakit. Bagus, katanya singkat, karena aku juga tidak pernah menginginkan ini. Kata-kata itu menusuk hati Luna lebih dalam dari yang ia duga. Malam itu, Luna akhirnya mengerti bahwa rumah ini bukan hanya tempat yang dingin, tapi juga tempat di mana hatinya perlahan akan mati. Dinding yang semakin tinggi. Hari-hari berlalu, tetapi kehidupan pernikahan mereka tidak berubah sedikit pun. Benny tetap menjadi sosok yang dingin dan tidak peduli. Sedangkan Luna semakin terbiasa hidup dalam keheningan yang menyakitkan. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi seperti dua orang asing. Luna berhenti mencoba, berhenti menyapa Benny saat ia pulang malam, berhenti menyiapkan makanan untuknya, berhenti berharap bahwa suatu hari pria itu akan membuka hatinya untuknya. Namun, meskipun ia sudah mencoba untuk tidak peduli, hatinya tetap sakit setiap kali melihat Benny pulang dalam keadaan mabuk. Setiap kali mendengar suara langkah kaki beratnya memasuki rumah di tengah malam. Setiap kali melihat wajahnya yang lelah dan hampa, seolah ada sesuatu yang menghancurkan lelaki itu perlahan-lahan. Luna ingin tahu, tapi ia tahu Benny tidak akan pernah membiarkannya masuk ke dalam dunianya. Maka ia memilih untuk pura-pura tidak peduli, meskipun dalam diam ia masih memikirkannya. Pertemuan yang mengusik. Suatu hari, Luna memutuskan untuk keluar rumah dan mengunjungi kampusnya. Sudah lama ia tidak datang ke sana sejak pernikahannya, dan ia ingin merasa normal kembali. Walau hanya sesaat, ia berjalan di lorong kampus dengan kepala tertunduk, berharap tidak terlalu menarik perhatian. Tapi sepertinya itu mustahil. Luna? Luna menoleh dan wajahnya seketika berubah saat melihat seorang pria berdiri tak jauh darinya. Davin Pratama, mantan kekasihnya. Davin berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut bercampur penasaran. Luna, aku hampir tidak mengenalimu. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Luna mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa tidak nyaman. Iya, sudah lama. Davin menatapnya dengan mata yang penuh selidik. Aku dengar dari teman-teman, kamu menikah? Luna mengangguk pelan. Iya. Hening sejenak. Davin masih menatapnya, seolah berusaha mencari sesuatu dalam ekspresi Luna. Kamu bahagia? Luna terdiam. Bahagia? Ia ingin menjawab, iya, ingin mengatakan bahwa hidupnya baik-baik saja, tetapi lidahnya keluh. Davin tersenyum tipis, seolah mengerti jawaban yang tidak pernah Luna ucapkan. Luna, aku tahu ini bukan urusanku, tapi jika kamu butuh seseorang untuk mendengar, aku selalu ada. Luna tersentak, hatinya bergetar. Davin selalu menjadi seseorang yang baik baginya, seseorang yang mengerti dirinya. Tetapi sekarang ia sudah menjadi istri orang lain. Ia tidak boleh goyah. Maka Luna hanya tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja Davin, terima kasih. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia sedang berbohong. Luka yang semakin dalam. Malam itu, Benny pulang lebih awal dari biasanya. Itu kejadian yang jarang terjadi, dan Luna sedikit terkejut melihatnya di rumah sebelum jam 10 malam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana ekspresi Benny saat melihatnya. Dingin. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Benny berjalan mendekatinya dengan langkah tenang, tetapi mata gelapnya mengunci Luna dengan tatapan tajam. Kau bertemu dengan Davin hari ini. Luna membeku. Bagaimana kamu tahu? Benny mendengus. Jangan meremehkan aku, Luna. Ada ketegangan di udara. Untuk pertama kalinya, Benny menunjukkan ekspresi yang bukan sekadar datar atau dingin. Kali ini ada kemarahan di matanya. Kau masih mencintainya? Tanyanya tajam. Luna terkesiap. Tidak, aku hanya kebetulan bertemu dengannya. Benny tertawa kecil, tetapi tawanya penuh sindiran. Jangan bohongi dirimu sendiri, Luna.
Luna mengepalkan tangannya. Aku tidak bohong. Hening sejenak. Lalu Benny melangkah lebih dekat. Begitu dekat hingga Luna bisa merasakan napasnya. Kau tahu, aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Luna. Matanya mengunci mata Luna dengan kilatan yang tidak bisa dijelaskan. Jangan pernah membuatku kehilangan kesabaran. Luna menahan napas. Ada ancaman dalam suara Benny, dan itu membuatnya takut. Saat Benny akhirnya pergi meninggalkannya, Luna merasa lututnya lemas. Ia tahu satu hal malam itu. Dingin bukanlah satu-satunya sisi dari seorang Francisco Benny Wijaya. Dan mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebekuan dalam dirinya. Benih yang berbeda. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Benny memperlakukannya. Ia tidak lagi sekadar mengabaikan Luna seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mulai memperhatikan, tetapi dengan cara yang tidak menyenangkan. Tatapannya seringkali terasa menusuk, penuh kecurigaan. Gerak-geriknya lebih sering mengawasi, seolah Luna adalah seseorang yang harus dikendalikan. Luna merasa tercekik. Jika sebelumnya ia hanya merasa kesepian dalam pernikahan ini, sekarang ia mulai merasa takut. Terutama ketika Benny menjadi lebih mudah marah. Bukan marah yang meledak-ledak, tetapi lebih seperti bara api yang perlahan membakar dari dalam. Luna merasakannya ketika ia pulang lebih lama dari biasanya. Ketika ia menerima pesan dari Davin yang hanya sekadar menanyakan kabarnya. Ketika ia tidak sengaja menyebut nama pria itu dalam obrolan dengan Sinta. Setiap kali itu terjadi, Benny akan diam. Tetapi diamnya berbahaya. Karena setelah itu, tatapannya akan semakin dingin. Dan Luna tahu, itu hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Rahasia di balik masa lalu Benny. Luna mulai mencari tahu tentang masa lalu suaminya. Ia bertanya pada Reno, sahabat Benny yang awalnya enggan berbicara. Tapi ketika Luna terus mendesak, Reno akhirnya menghela napas berat dan berkata, "Luna, apa yang kau tahu tentang Benny sebenarnya?" Luna terdiam. Aku tahu dia dulu sering tawuran tapi selain itu aku tidak tahu banyak. Reno menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Dia bukan sekadar sering tawuran, Luna. Benny, dia seseorang yang pernah kehilangan kendali." Luna mengerutkan kening. "Maksudmu?" Reno mengalihkan pandangan, seolah ragu untuk melanjutkan. 3 tahun yang lalu, ada seseorang yang hampir mati di tangannya," kata Reno pelan. Luna membelalakan mata. "Apa?" Reno mengangguk. "Itu bukan hanya sekadar perkelahian biasa, Luna. Saat itu, ada seseorang yang mengancam keluarganya. Benny, dia kehilangan kendali. Jika tidak ada yang menghentikannya, orang itu mungkin tidak akan selamat." Luna merasa tubuhnya merinding. "Aku tidak bilang dia orang jahat," lanjut Reno. "Tapi Benny punya sisi yang gelap. Dia punya batasan, dan jika seseorang melewati batas itu, dia bisa berbahaya." Luna menelan ludah, dan tiba-tiba kata-kata Benny malam itu kembali terngiang di kepalanya. "Jangan pernah membuatku kehilangan kesabaran." Luna mulai sadar bahwa ia mungkin telah mendekati batas itu. Puncak ketegangan. Suatu malam, Luna menemukan Benny sedang duduk di ruang tamu dengan rokok di tangannya. Matanya menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Ketika ia menyadari kehadiran Luna, pria itu menepuk sofa di sebelahnya. "Kesini," katanya singkat. Luna ragu, tapi ia tetap mendekat dan duduk, menjaga jarak. Benny menghela napas pelan. "Luna, kau masih ingin pergi dari pernikahan ini?" Luna terkejut dengan pertanyaan itu. Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Benny menoleh, matanya menatap Luna dalam-dalam. "Kalau kau pergi, aku tidak akan membiarkanmu bersama pria itu." Luna merasakan ketegangan dalam suara Benny. "Apa maksudmu?" Benny mengalihkan pandangan. "Davin,
Aku tahu dia masih menginginkanmu. Luna menggigit bibir. Aku dan Davin sudah tidak ada hubungan apa-apa. Dia tidak berpikir begitu, balas Benny datar. Luna merasa pusing. Kenapa kau peduli? Tanyanya akhirnya. Kau sendiri bilang, kau tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Benny menatap Luna lama, lalu tersenyum miring. Kau benar, katanya. Aku tidak menginginkan pernikahan ini, tapi aku juga tidak suka jika sesuatu yang menjadi milikku diambil oleh orang lain. Luna terkejut. Aku bukan milikmu, Benny. Pria itu menyeringai. Sayangnya, dunia tidak melihatnya seperti itu. Dan saat itu, Luna sadar bahwa ia benar-benar terperangkap. Bukan hanya dalam pernikahan yang dingin, tapi dalam sebuah hubungan yang bisa menghancurkannya kapan saja. Ketakutan yang mulai nyata. Hari demi hari berlalu, tetapi ada sesuatu yang terus menghantui Luna. Benny bukan lagi hanya sekadar dingin dan tak peduli. Kini, ia menjadi seseorang yang mengawasi setiap gerak-geriknya, seolah Luna adalah sesuatu yang harus ia jaga ketat. Awalnya, Luna berpikir itu hanya kecurigaan berlebihan. Tapi, ketika ia mulai menyadari bahwa Benny selalu tahu kemana ia pergi, dengan siapa ia berbicara, dan bahkan membaca pesan-pesan di ponselnya, Luna tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi hanya berada dalam pernikahan yang tak diinginkan. Ia kini berada dalam sebuah kekang yang perlahan-lahan semakin mengerat. Dan yang paling membuatnya takut, ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Peringatan dari sahabat. Lu harus segera pergi dari rumah itu, Luna. Sinta, sahabatnya, menatapnya dengan wajah serius. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari rumah dan kampus, agar Benny tidak curiga. Luna menggigit bibirnya. Aku tidak bisa, Sinta. Kenapa? Sinta menatapnya tajam. Lu nggak sadar kalau dia makin obsesif. Dia nggak sekadar suami yang dingin, Luna. Dia mengurung lu. Gue dengar dari Reno kalau dia pernah hampir membunuh seseorang. Lu nggak takut? Luna terdiam. Tentu saja ia takut. Tetapi pergi dari Benny bukanlah perkara mudah. Aku sudah menikah dengannya, Sinta. Ucap Luna pelan. Aku nggak bisa pergi begitu saja. Sinta menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Luna, jangan sampai lu sadar setelah semuanya terlambat. Hati Luna mencelos mendengar itu. Davin yang tak menyerah. Ketika Luna kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Ponselnya bergetar, menampilkan sebuah pesan masuk dari Davin. Luna, aku nggak bisa tinggal diam. Aku tahu ada yang nggak beres sama pernikahan ini. Jika kau butuh tempat untuk pergi, aku siap membantu. Luna meremas ponselnya. Apa yang harus ia lakukan? Di satu sisi, ia tahu bahwa Davin mungkin satu-satunya orang yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Tapi, di sisi lain, jika Benny tahu, Luna menggeleng. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Benny mengetahuinya. Namun, ia tidak sadar bahwa ketakutannya akan segera menjadi nyata. Benny yang mengerikan. Malam itu, Benny pulang lebih awal. Luna terkejut ketika pria itu tiba-tiba menarik pergelangan tangannya dan menyeretnya ke dalam kamar mereka. Lepaskan Benny. Luna berusaha meronta, tapi cengkeraman Benny terlalu kuat. Pria itu mendorongnya hingga Luna terjatuh di tempat tidur. Tatapan Benny gelap. Mata itu bukan lagi sekadar dingin. Mata itu berkilat dengan sesuatu yang berbahaya. Kau masih berhubungan dengannya? Suara Benny terdengar begitu tenang, tetapi Luna bisa merasakan amarah yang bersembunyi di baliknya. Apa maksudmu? Luna berusaha berdiri, tetapi Benny menahannya. Pria itu mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar dengan pesan dari Davin. Hati Luna mencelos. Ben, aku bisa jelasin. Benny tiba-tiba mencengkram dagunya dengan kasar, memaksanya menatap mata gelapnya. Aku sudah bilang,
Jangan pernah membuatku kehilangan kesabaran. Luna gemetar. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Ben. Benny tertawa kecil, tetapi tawanya penuh dengan kebencian. Kau pikir aku bodoh, Luna? Ia melepaskan cengkeramannya, tetapi tatapannya tetap tajam. Kau tidak akan pergi kemana-mana, ucapnya dingin. Aku tidak akan membiarkanmu. Luna merasa jantungnya berdebar begitu keras. Ia mulai sadar, ia bukan hanya terjebak dalam pernikahan ini. Ia adalah tawanan dalam hubungan yang semakin berbahaya. Terjebak tanpa jalan keluar. Setelah malam itu, hidup Luna berubah drastis. Jika sebelumnya Benny hanya sekadar dingin dan tidak peduli, kini ia menjadi penguasa di hidup Luna. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap pesannya dicek, setiap orang yang menghubunginya dipertanyakan. Luna bahkan tidak diizinkan keluar rumah tanpa izin Benny. Jika ia ingin pergi ke kampus, Benny akan mengantarnya sendiri dan menunggunya hingga selesai. Jika ada telepon dari Sinta atau teman-temannya, Benny akan memastikan percakapannya tidak lebih dari 2 menit. Ia benar-benar dikurung dalam pernikahan yang mencekik. Luna ingin memberontak, ingin melawan. Tetapi setiap kali melihat sorot mata Benny yang begitu gelap dan dingin, ketakutan lebih dulu membungkamnya. Benny bukan sekadar pria yang keras kepala. Ia adalah seseorang yang bisa menghancurkannya jika ia berani menentang. Dan itu membuat Luna semakin sadar. Ia harus pergi dari sini. Bagaimanapun caranya. Sinyal bahaya. Luna mencoba mencari bantuan. Ia berusaha menghubungi Sinta, tetapi setiap kali ia ingin berbicara, Benny selalu ada di sekitarnya. Ia bahkan tidak bisa mengetik pesan tanpa merasa diawasi. Dan puncaknya, suatu malam, ia mendapati bahwa ponselnya telah dikunci dengan sidik jari Benny. "Kau tidak perlu ponsel," ujar pria itu dingin saat melihat Luna panik. "Benny, ini sudah keterlaluan." Benny menatapnya dengan tajam. "Aku hanya memastikan kau tidak melakukan hal bodoh." "Hal bodoh?" Luna tertawa pahit. "Kau pikir aku ini apa? Tawananmu?" Benny mendekat dengan langkah perlahan. Matanya gelap. "Bukan," katanya. "Tapi kau milikku." Luna merasakan tubuhnya membeku. Dan saat itu ia sadar. Benny tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sebuah harapan. Di tengah keputusasaan, satu-satunya orang yang masih bisa Luna percayai adalah Reno. Meskipun ia adalah sahabat Benny, pria itu selalu terlihat merasa bersalah setiap kali melihat keadaan Luna. Suatu hari, ketika Benny sedang mandi, Reno datang ke rumah dan berbicara dengannya secara diam-diam. "Luna, kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Luna tertawa pahit. "Menurutmu?" Reno menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Aku bisa membantumu pergi." Luna tertegun. "Apa?" Reno mengangguk. "Tapi kau harus melakukannya dengan hati-hati. Benny tidak akan tinggal diam kalau dia tahu." Luna merasa jantungnya berdetak lebih kencang. "Apa kau yakin?" "Ya," kata Reno mantap. "Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup seperti ini." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Luna merasakan seberkas harapan. Mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa selamat dari mimpi buruk ini. Malam yang mencekam. Sejak Reno menawarkan bantuan, Luna mulai merancang rencana pelariannya. Ia tahu bahwa jika ia bertindak gegabah, semuanya bisa berakhir lebih buruk dari yang ia bayangkan. Benny bukan tipe pria yang bisa menerima pengkhianatan. Jika ia sampai tahu bahwa Luna berusaha melarikan diri, ia mungkin tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang lagi. Tetapi Luna tahu, jika ia tetap di sini, maka kehidupannya akan selamanya menjadi sebuah penjara tanpa dinding. Dan ia tidak mau hidup seperti itu. Maka ia menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu celah kecil di mana ia bisa kabur tanpa membuat Benny curiga. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin besar risikonya.
karena Benny semakin curiga, semakin mengawasinya, semakin membatasi ruang geraknya, dan itu membuat Luna sadar jika ia tidak segera bertindak, mungkin ia tidak akan pernah bisa pergi sama sekali. Sebuah kesempatan. Kesempatan itu datang pada suatu malam ketika Benny mendapat panggilan mendadak dari salah satu sahabatnya, Reza. Luna memperhatikan dari balik pintu kamar saat Benny berbicara di telepon. Dari ekspresi wajahnya, ia tahu percakapan itu penting. Lalu, tiba-tiba, Benny menghela napas panjang dan berkata, "Oke, gua datang sekarang." Luna menahan napas. Ia melihat Benny segera mengambil kunci mobilnya dan bersiap pergi. "Gue keluar sebentar," katanya singkat. "Kemana?" tanya Luna, berpura-pura tidak peduli. "Reza butuh bantuan," jawabnya. "Jangan keluar rumah." Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Benny pergi dan menutup pintu dengan keras. Luna segera melompat dari tempat duduknya. Inilah saatnya. Ia segera meraih tas kecil yang sudah ia persiapkan diam-diam. Isinya hanya sedikit pakaian, uang tunai yang ia sembunyikan dari Benny, dan kartu identitasnya. Ia tidak bisa membawa banyak barang, karena itu hanya akan memperlambatnya. Luna mengeluarkan ponsel lamanya yang sudah ia sembunyikan selama ini di bawah laci meja rias. Ponsel utama miliknya sudah dikunci oleh Benny, tetapi ia masih memiliki yang satu ini, ponsel lama yang sudah ia persiapkan jika ada keadaan darurat. Dengan tangan gemetar, ia segera mengetik pesan kepada Reno. "Benny baru saja pergi. Aku akan keluar sekarang. Tidak butuh waktu lama." Reno membalas, "Oke, aku sudah menunggu di ujung jalan. Cepat." Luna menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. Tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Tanpa menoleh ke belakang, Luna segera membuka pintu belakang rumah dan berlari keluar. Pelarian yang nyaris gagal. Udara malam terasa menusuk kulitnya saat ia berlari ke arah jalan tempat Reno menunggunya. Jalanan sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang remang-remang menerangi trotoar. Jauh di ujung jalan, Luna melihat sebuah mobil hitam dengan mesin menyala. Itu pasti Reno. Ia mempercepat langkahnya, berharap Benny tidak akan tiba-tiba kembali. Namun, ketika ia hampir mencapai mobil, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Luna menoleh ke belakang dan merasa darahnya membeku. Benny. Ia datang lebih cepat dari yang ia duga. Jantung Luna seakan berhenti berdetak saat ia melihat Benny mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Matanya langsung terkunci pada sosok Luna, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Amarah, kekecewaan, pengkhianatan. Luna tidak punya pilihan lain. Ia harus berlari. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari sekencang mungkin menuju mobil Reno. "Reno, jalan, jalan!" teriaknya panik. Reno melihat Benny yang semakin mendekat, dan tanpa ragu, ia segera membuka pintu mobilnya. Luna melompat masuk ke dalam mobil, dan tepat saat itu juga, Benny mengerem motornya dengan kasar di depan mereka. "Jalan, Reno!" Luna berteriak histeris. Reno langsung menginjak pedal gas dan melesat pergi, meninggalkan Benny yang berdiri di tengah jalan dengan wajah penuh amarah. Namun, sebelum mobil benar-benar menjauh, Luna melihat sesuatu yang membuatnya semakin takut. Benny tidak hanya diam. Ia mengeluarkan ponselnya. Dan itu berarti ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Luna tahu ini belum berakhir. Pelarian yang tidak sempurna. Reno mengemudikan mobilnya secepat mungkin, mencoba menjauh dari tempat itu sebelum Benny bisa melakukan sesuatu. Namun, Luna tahu Benny tidak akan tinggal diam. Tangannya bergetar saat ia menatap Reno yang fokus di balik kemudi. "Apa dia akan mengejar kita?" Suara Luna bergetar. "Sudah pasti," jawab Reno cepat. "Tapi aku sudah menyiapkan tempat untukmu bersembunyi. Kita nggak bisa tinggal di kota ini lebih lama." Luna menelan ludah. "Sejauh itu? Kalau mau benar-benar bebas,
Ini satu-satunya cara, kata Reno sambil melirik spion. Luna ikut melirik. Di kejauhan, di antara deretan lampu jalan yang remang-remang, ada satu titik cahaya yang semakin membesar. Sebuah motor. Benny. Luna merasa perutnya mencelos. Kita harus lebih cepat, Reno, teriaknya panik. Aku tahu. Reno menambah kecepatan, membuat mobil bergetar hebat. Tapi Benny semakin dekat, dan itu artinya bahaya semakin nyata. Pertarungan di jalanan. Benny tidak hanya mengejar, ia mulai mencoba menghalangi mereka. Motor yang dikendarainya bergerak agresif, melintas dari sisi kiri ke kanan, mencari celah untuk membuat Reno kehilangan kendali. Luna menahan napas ketika Benny hampir menabrak sisi mobil. Dia gila, serunya. Reno mengumpat pelan. Kalau dia terus begini, kita bisa celaka. Brak! Benny membenturkan motornya ke sisi mobil. Mobil sedikit oleng. Luna menjerit. Benny menatap mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Mata penuh amarah, frustrasi, dan obsesi. Kita harus berhenti. Luna berteriak. Tidak, kalau kita berhenti, dia akan menang, balas Reno. Benny mengambil sesuatu dari jaketnya. Luna membelalakan mata. Sebuah linggis. Dan sebelum Luna sempat berpikir lebih jauh, Benny mengayunkannya ke kaca mobil dengan keras. Prang! Kaca belakang pecah. Pecahan kaca beterbangan di dalam mobil, membuat Luna berteriak dan melindungi wajahnya. Reno kehilangan fokus sejenak, tetapi ia segera mengendalikan mobil. Ini gila, Luna. Kita nggak akan selamat kalau begini terus. Luna tahu mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dan saat itu ia membuat keputusan. Reno, kurangi kecepatan. Apa? Lu gila? Kurangi. Aku akan lompat keluar. Nggak mungkin. Benny bisa nangkap lu. Justru itu, aku akan mengalihkan perhatiannya. Ini satu-satunya cara. Tidak, kita bisa cari cara lain. Brak! Benny kembali menghantam mobil mereka. Mobil hampir kehilangan kendali. Luna menatap Reno dengan putus asa. Percaya padaku. Reno menatap Luna. Matanya dipenuhi dengan konflik. Tetapi pada akhirnya ia tahu Luna sudah memutuskan. Keputusan yang berisiko. Mobil mulai melambat. Benny tidak menyadarinya. Ia sibuk berusaha menyerang lagi. Luna menarik napas dalam-dalam. Dan dalam hitungan detik, ia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Tubuhnya terhempas ke aspal. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia segera bangkit dan berlari ke sisi jalan, memasuki gang sempit di antara bangunan tua. Benny menyadarinya terlambat. Motor yang dikendarainya terus melaju sebentar sebelum ia menghentikannya dengan kasar. Luna. Suara Benny bergema di sepanjang jalan. Luna tidak menoleh. Ia terus berlari. Pelarian di tengah malam. Luna tidak tahu sudah berapa jauh ia berlari. Napasnya terengah-engah, kakinya terasa lemas, tetapi ia tidak bisa berhenti. Gang yang ia masuki begitu sempit dan gelap. Hanya ada beberapa lampu temaram yang berkedip lemah, seperti ingin padam kapan saja. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Benny mengejarnya. Luna! Suara teriakannya menggema di antara dinding bangunan tua yang seakan semakin menyempit. Luna menahan tangis. Ia tidak boleh berhenti. Jika ia berhenti, semuanya akan berakhir. Tidak ada jalan kembali. Luna melihat ujung gang yang sedikit lebih terang. Ia berharap ada jalan keluar di sana. Tetapi saat ia hampir mencapainya, bang! Sebuah benda keras dilemparkan ke dinding dekatnya, membuat Luna terlonjak kaget. Ketika ia menoleh, ia melihat Benny berdiri tidak jauh darinya. Napas pria itu memburu, wajahnya berkeringat, dan matanya begitu gelap dan kosong. Mengerikan, seperti seseorang yang siap melakukan apa saja
demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Luna, suaranya rendah, penuh ancaman. Kenapa kamu lari? Luna mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding. Aku. Apa yang kau pikirkan? Benny menghardik keras, membuat Luna tersentak. Tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin bebas, Benny, bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Benny tertawa, tawa dingin yang tidak membawa sedikit pun kebahagiaan. Bebas? Ulangnya. Kau pikir kau bisa bebas dariku? Ia semakin mendekat, membuat Luna merasa terperangkap. Luna mencari celah untuk lari, tetapi Benny lebih cepat. Dalam satu gerakan kasar, ia menarik tangan Luna dan mencengkeramnya erat. Kita pulang. Tidak. Luna menjerit dan berusaha melepaskan diri, tetapi Benny jauh lebih kuat. Jangan membuatku marah, Luna. Benny menariknya lebih keras, tetapi Luna meronta dengan sekuat tenaga. Benny, lepaskan aku. Tidak akan. Luna tidak tahu dari mana ia mendapatkan keberanian itu, tetapi dalam satu gerakan cepat, ia menghentakkan kakinya ke tulang kering Benny. Pria itu mengumpat kesakitan dan cengkramannya melemah. Luna tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia meronta, berhasil melepaskan diri dan segera berlari lagi. Tetapi Benny lebih cepat dari yang ia duga. Sebelum ia bisa keluar dari gang, tangan kuat itu kembali menariknya. Dan kali ini, Benny tidak hanya mencengkeram tangannya. Ia mendorong Luna ke dinding dengan keras. Luna terbatuk, kepalanya berdenyut karena benturan. Benny menatapnya tajam, wajahnya dipenuhi kemarahan yang nyaris tak terbendung. Kau membuatku kecewa, Luna, desisnya. Luna merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia melihat tangan Benny bergerak ke jaketnya. Dan saat itu juga, ia menyadari sesuatu. Benny membawa pisau. Malam yang kelam. Luna ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Benny mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, memainkannya di antara jari-jarinya. Luna, panggilnya lembut, berbeda dari nada kasarnya tadi. Luna menatapnya dengan penuh ketakutan. Aku tidak ingin melakukan ini, kata Benny, tapi kau tidak meninggalkanku pilihan lain. Luna merasa matanya panas, air mata mulai menggenang di pelupuknya. Benny, tolong. Suaranya lirih, penuh keputusasaan. Benny menghela napas panjang, seolah benar-benar lelah dengan situasi ini. Kau hanya perlu pulang bersamaku, katanya, dan semuanya akan kembali seperti semula. Luna menggeleng lemah. Tidak, Benny. Apa? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak mau. Benny terdiam. Lalu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ekspresinya yang awalnya masih menyiratkan sisa-sisa perasaan, kini berubah sepenuhnya menjadi kebencian. Kau benar-benar membuatku marah, Luna, gumamnya. Ia menggenggam pisau itu lebih erat. Luna merasa tubuhnya melemas. Ini akhirnya, bukan? Tidak peduli seberapa keras ia mencoba melarikan diri, ia tetap tidak bisa lolos dari Benny. Ia menutup matanya. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, duak! Sebuah pukulan keras mendarat di kepala Benny. Pria itu terhuyung ke depan dan langsung jatuh tersungkur. Luna membuka matanya dengan terkejut. Di hadapannya, Reno berdiri dengan batang kayu di tangannya. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh amarah. Lari Luna. Luna tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Ia segera berlari meninggalkan gang itu. Sementara Reno mencoba menghalangi Benny yang mulai bangkit dengan tatapan penuh kemarahan. Tetapi bahkan setelah berlari jauh, bahkan setelah mendengar suara sirene polisi yang semakin mendekat, Luna tahu ini belum berakhir. Benny tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dan mungkin saat ia kembali, semuanya akan lebih buruk dari sebelumnya. Perlindungan yang tak bertahan lama. Luna tidak tahu bagaimana akhirnya ia bisa sampai di apartemen Reno. Napasnya masih memburu, tubuhnya masih gemetar hebat. Setelah semua yang terjadi tadi malam,
Ia bahkan tidak yakin apakah ia masih hidup atau tidak. Semua yang terjadi begitu cepat. Pengejaran itu, Benny yang hampir membunuhnya, dan Reno. Luna menoleh ke arah pria itu yang kini sedang duduk di lantai, kepalanya bersandar pada sofa. Wajahnya penuh luka, bibirnya pecah, ada lebam di pelipisnya, dan tangannya masih berlumuran darah. Luna menelan ludah. Apa yang terjadi setelah aku pergi? Tanyanya pelan. Reno membuka matanya dan menatapnya lelah. Polisi datang tepat waktu. Aku sempat menahan Benny sebisa mungkin, tapi dia kabur sebelum polisi benar-benar menangkapnya, katanya. Luna merasa perutnya mencelos. Dia kabur? Reno mengangguk. Luna langsung berdiri, tubuhnya kembali dipenuhi ketakutan. Reno, kalau dia kabur, itu berarti... Aku tahu, potong Reno cepat. Dia pasti akan mencarimu lagi. Luna merasa dunianya kembali runtuh. Ia mengira ini sudah berakhir, tapi ternyata ini hanya ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang. Pesan yang mengancam. Pagi itu, Luna tidak bisa tidur. Bahkan setelah mandi, mengenakan pakaian bersih dan duduk di sofa sambil memeluk lututnya. Ketakutan itu masih ada. Reno baru saja tertidur di kasur kecil yang ia sediakan di ruang tamu. Luna tidak ingin mengganggunya, jadi ia memilih untuk duduk diam sambil menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Sudah lebih dari 50 panggilan tak terjawab. Dari Benny, dari sahabat-sahabat Benny, dari nomor-nomor tak dikenal. Dan yang paling membuatnya ketakutan, sebuah pesan dari Benny. Mau lari sejauh apapun, aku akan selalu menemukanmu, Luna. Tangan Luna langsung bergetar hebat. Ia hampir saja membuang ponselnya saking takutnya. Ia tidak bisa berpikir. Dadanya sesak. Napasnya terasa semakin berat. Lalu tiba-tiba, tring, sebuah foto masuk ke dalam ponselnya. Luna membukanya dengan tangan gemetar. Saat ia melihat isi foto itu, tubuhnya langsung membeku. Foto ibunya di rumah dengan seseorang yang berdiri di depan pagar. Seseorang yang sangat ia kenal. Benny. Luna tidak bisa bernapas. Benny tidak lagi hanya mengincarnya. Ia mengincar orang-orang yang ia sayangi. Sebuah keputusan berat. Luna menggigit bibirnya keras-keras, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu, Benny tidak main-main. Jika ia tetap bersembunyi, maka orang-orang yang ia sayangi akan berada dalam bahaya. Ibunya, Reno, mungkin juga teman-temannya yang lain. Benny bisa melakukan apapun, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menyerahkan diri. Luna menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Reno yang masih tidur. Ia tidak bisa melibatkan Reno lebih jauh. Pria itu sudah cukup terluka demi menyelamatkannya. Ia harus menyelesaikan ini sendiri. Dengan tangan gemetar, Luna mengambil ponselnya dan mengetik pesan balasan. Jangan ganggu mereka. Aku akan datang menemuimu. Ia menekan tombol kirim dengan tangan bergetar. Beberapa detik kemudian, sebuah balasan datang. Bagus, aku akan menunggumu di tempat biasa. Luna menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Ini mungkin akhir dari segalanya. Tanpa suara, ia berdiri dari sofa dan mengambil jaketnya. Ia melangkah pelan, tidak ingin membangunkan Reno. Tetapi ketika ia membuka pintu, "Apa yang kau lakukan?" Suara Reno terdengar serak dari belakangnya. Luna menutup matanya rapat-rapat. Ia tidak bisa menatap Reno. "Aku harus pergi," katanya pelan. "Luna, jangan bodoh. Kau tahu ini jebakan." "Aku tahu." "Kalau begitu, kenapa kau tetap pergi?" Luna menggigit bibirnya. Kemudian ia menoleh dan menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku tidak punya pilihan lain." Reno menatapnya dengan ekspresi terluka. "Luna, terima kasih sudah membantuku selama ini, Reno," kata Luna dengan suara bergetar. "Tapi aku harus menyelesaikan ini sendiri." Sebelum Reno bisa mencegahnya, Luna langsung berlari keluar dan menutup pintu di belakangnya. Ia tidak menoleh lagi, karena jika ia menoleh,
Mungkin ia tidak akan sanggup pergi. Ia terus berjalan dan berjalan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat yang Beni maksud. Sebuah tempat yang tidak asing baginya. Rumah mereka. Rumah tempat semuanya bermula. Dan ketika ia melangkah masuk, sosok itu sudah menunggunya di sana. Beni berdiri dengan senyum miring dan tatapan yang sudah tidak lagi bisa dikenali. Selamat datang di rumah Luna. Luna merasa napasnya tersangkut di tenggorokan. Ia tidak tahu apakah ia akan keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup atau tidak. Rumah yang menjadi penjara. Luna berdiri di ambang pintu rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya bersama Beni. Tempat di mana semuanya bermula. Tapi kini, rumah itu terasa asing. Suram, mengerikan. Beni berdiri beberapa meter di depannya, tubuhnya bersandar santai di kusen pintu. Tetapi, di balik sikap santainya itu, ada sesuatu yang membuat Luna merinding. Matanya, tatapan mata seorang pria yang sudah kehilangan kewarasannya. Masuk, perintahnya pelan. Luna menggigit bibirnya. Jika ia masuk, ia mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Tetapi jika ia melawan, ia tahu Beni tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih buruk. Dengan langkah berat, Luna melangkah masuk. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi klik pelan, seperti suara sebuah perangkap yang mengunci mangsanya. Permainan berbahaya. Ruang tamu rumah itu masih terlihat sama seperti yang Luna ingat. Namun kini ada sesuatu yang terasa menyesakan di udara. Beni berjalan ke arah dapur, mengambil 2 gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Seolah-olah ini hanyalah pertemuan biasa antara suami dan istri yang lama tidak bertemu. Seolah tidak ada yang salah. "Kau terlihat kurus," katanya sambil menyerahkan gelas itu pada Luna. Luna tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas itu tanpa berniat menyentuhnya. Beni tersenyum miring. "Takut aku meracunimu?" Luna tetap diam. Beni tertawa kecil, lalu duduk di sofa, menatap Luna dari atas ke bawah. "Kau tahu, aku selalu berpikir kalau kau akan kembali dengan sendirinya. Tapi ternyata aku harus menyeretmu dengan cara seperti ini," katanya dengan nada santai. Luna mengepalkan tangannya. "Aku bukan barang, Beni." Senyuman Beni memudar. Ia meletakkan gelasnya di meja dengan sedikit tenaga hingga bunyinya terdengar tajam. "Kau istriku, Luna." "Kau tidak memperlakukanku seperti istri," balas Luna dingin. Beni menatapnya lama, kemudian ia berdiri dan mendekati Luna. Setiap langkah yang diambilnya membuat jantung Luna berdegup semakin cepat. Saat akhirnya Beni berdiri tepat di depannya, ia bisa merasakan napas pria itu di wajahnya. "Kau milikku," bisik Beni, "dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku." Luna merasakan sesuatu yang tajam menyentuh dagunya. Pisau. Beni mengangkat dagunya dengan ujung pisau itu, memaksanya untuk menatapnya. "Tidak ada lagi Reno, tidak ada lagi orang lain, hanya aku." Luna menahan napasnya. "Beni, aku mohon, jangan lakukan ini," bisiknya pelan. Beni menatapnya lama. Ada sesuatu yang berkedip di matanya. Entah itu rasa sakit, kemarahan, atau obsesi yang sudah kelewat batas. Tetapi dalam sepersekian detik, tatapan itu berubah lagi, menjadi dingin. "Sekarang kita akan memulai semuanya dari awal," katanya. Dan dalam satu gerakan cepat, ia meraih pergelangan tangan Luna dengan erat. "Lepaskan aku, Beni." Luna meronta, tetapi cengkeraman Beni terlalu kuat. "Kita akan hidup bahagia, Luna," katanya. Seakan-akan dirinya benar-benar meyakini kebohongan itu. Luna merasa panik. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Tidak akan pernah. Pelarian terakhir. Luna berpikir cepat. Ia melirik meja di dekatnya. Ada vas bunga kaca di sana. Dalam satu gerakan spontan, Luna meraih vas itu dan menghantamnya ke kepala Beni. Perang! Pecahan kaca berhamburan ke lantai.
Benny mengerang kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Ini kesempatannya. Luna berlari menuju pintu. Tetapi baru beberapa langkah, sesuatu menarik rambutnya dari belakang dengan kasar. "Argi!" Luna menjerit kesakitan. Benny menariknya hingga ia terjatuh ke lantai. Wajah pria itu kini merah padam karena marah. "Kau pikir kau bisa lari dari aku?" Ia mengangkat tangannya. Dan Luna melihat kilatan pisau itu sebelum ia bisa menghindar. Swoosh! Pisau itu melesat ke arah Luna. Dan tepat saat itu juga, dor! Suara tembakan bergema di seluruh ruangan. Luna menoleh dengan mata melebar. Benny terhuyung ke belakang, matanya melebar tak percaya. Tangan yang memegang pisau itu bergetar sebelum akhirnya terlepas dan jatuh ke lantai. Darah mulai merembes di kausnya. Di belakangnya berdiri seseorang yang Luna kenali. Reno, tangannya masih memegang pistol, matanya berkaca-kaca. "Luna, kau baik-baik saja?" Suaranya serak. Luna tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa melihat Benny yang perlahan jatuh berlutut, tangannya mencengkeram dadanya yang berdarah. Ia berusaha mengatakan sesuatu, tetapi suaranya terlalu lemah. Matanya, yang dulu penuh obsesi dan kemarahan, kini hanya dipenuhi keterkejutan. Dan perlahan, hidupnya memudar. Benny terjatuh ke lantai, tidak bergerak lagi. Luna tidak tahu harus merasa lega atau hancur. Tetapi yang jelas, ini benar-benar berakhir. Kesedihan yang tertinggal. Luna duduk di tepi ranjang rumah sakit, menatap tangannya sendiri. Semua sudah berakhir. Benny sudah tiada. Tetapi entah mengapa hatinya masih terasa berat. Ia seharusnya merasa lega, tetapi yang ada hanyalah kehampaan. Ia kehilangan seseorang yang pernah dicintainya. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan itu meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Pintu kamar rumah sakit terbuka dan Reno masuk. Ia duduk di kursi di sebelah Luna, lalu menghela napas panjang. "Kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Luna tersenyum tipis. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Reno menggenggam tangannya erat. "Kau sudah bebas sekarang, Luna." Luna menatapnya. Bebas, kata yang selama ini ia impikan. Tetapi kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Dan ia tidak yakin apakah ia bisa benar-benar bahagia setelah semua ini. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, Luna menangis. Bukan karena ketakutan, bukan karena penderitaan, tetapi karena rasa kehilangan yang mendalam. Dan itulah harga dari kebebasan yang selama ini ia dambakan. Bayangan masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. 6 bulan sejak Benny meninggal. 6 bulan sejak semuanya berakhir. Tetapi bagi Luna, tidak ada yang benar-benar berakhir. Meskipun luka-luka di tubuhnya telah sembuh, meskipun ia telah kembali menjalani hidup seperti biasa, masa lalu tetap membayanginya. Ia masih terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar, masih mendengar suara-suara yang seharusnya tidak ada, masih merasa ketakutan setiap kali ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Kadang-kadang, ia bahkan merasa seperti Benny masih ada, mengawasinya, menunggunya, dan itu membuatnya ingin berteriak. Tetapi, ia tidak bisa, karena meskipun semua orang mengatakan bahwa ia sudah aman sekarang, luka di hatinya tidak bisa hilang semudah itu. Hidup yang baru atau hanya sekadar pelarian. Luna memutuskan untuk pindah kota. Ia tidak ingin lagi tinggal di tempat yang penuh kenangan buruk. Dengan bantuan Reno, ia memulai hidup baru di kota kecil yang jauh dari semua orang yang mengenalnya. Ia bekerja di sebuah kafe kecil sebagai barista, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sederhana. Tetapi bahkan di tempat yang baru ini, kesedihan itu masih mengikutinya. Ia sering tersenyum di depan orang-orang, tertawa saat berbicara dengan pelanggan, bersikap ceria seolah-olah tidak ada yang salah.
Tetapi di balik semua itu, hatinya kosong. Apakah ini kebebasan yang selama ini ia inginkan? Atau hanya bentuk lain dari kesepian, kehadiran yang tak pernah pergi? Suatu malam, Luna sedang menutup kafe sendirian. Ia berjalan keluar, merapatkan jaketnya karena angin malam yang dingin. Langkahnya pelan, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Seseorang sedang mengawasinya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menoleh cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa di jalanan. Tetapi rasa takut itu tidak hilang. Ia bisa merasakannya. Seseorang ada di sana. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tetapi suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Langkah yang sangat familiar. Langkah yang selama ini menghantuinya. Ia membeku, lalu dengan napas tertahan ia berbalik. Dan di sana, dalam gelapnya malam, ia melihat sosok itu, Benny, berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup, menatapnya dengan senyum miring. "Luna, kau pikir kau bisa lari dariku?" Luna ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dunianya berputar, bayangan itu semakin dekat. Dan sebelum semuanya menghilang dalam kegelapan, ia mendengar satu bisikan terakhir. "Kau akan selalu menjadi milikku." Akhir yang tak pernah benar-benar berakhir. Luna terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun cepat. Tangannya mencengkeram spray dengan erat. Ia melihat sekeliling. Kamar apartemennya sepi, sunyi, hanya sebuah mimpi buruk. Tetapi kenapa? Kenapa rasanya begitu nyata? Kenapa? Ia merasa seperti Benny benar-benar ada di sana. Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Tetapi di sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Di meja kecil di sebelah ranjangnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah cincin pernikahan. Cincin yang sudah ia buang berbulan-bulan lalu. Dan pada saat itu, Luna menyadari satu hal. Benny mungkin sudah mati, tapi bayangannya tidak akan pernah pergi. Tidak akan pernah.